Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Kembali berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Jumat 5 September 2025. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan Yeremia pasal 16 ayat 14 sampai ayat 21. Mari kita berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk semua perkenaan Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami diberikan kehidupan, menikmati hari baru yang Tuhan siapkan bagi kami adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi kami. Karena itu untuk menjalaninya, kami datang membawa seantero kehidupan kami Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai dasar menjalani kehidupan kami hari ini. Yeremia 16 ayat 14 sampai ayat 21. Mohon ya Roh Kudus, beri kami hikmat memahaminya. Dan berikan kami pengetahuan untuk memahami dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengar. Amin. Yeremia pasal 16 ayat 14 sampai ayat 21. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia akan mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka kembali ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya, aku akan mengirim banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu, aku akan mengirim banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari segala bukit, serta dari celah-celah bukit batu. Sebab mataku tertuju pada segala tingkah laku mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindungi dari mataku. Pertama-tama aku akan mengajarkan kesalahan dan dosa mereka 2 kali lipat, karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai berhala-berhala mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang menjijikkan. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pengungsianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung-ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya mewariskan ilah palsu, ilah kesia-siaan yang tiada berguna. Dapatkah manusia membuat ilah-ilah bagi dirinya sendiri? Yang dibuatnya itu bukan Allah. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, kali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka mengetahui bahwa namaku adalah Tuhan. Amin firman Tuhan. Penghukuman dan belas kasihan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, sepanjang sejarah Israel, Allah telah menggunakan peristiwa-peristiwa penting untuk menunjukkan kuasa dan kesetiaannya kepada umatnya, yakni penghakiman dan belas kasihannya. Allah menghakimi dan menghukum umatnya karena pelanggaran mereka. Namun dalam penghukumannya, ia terus menunjukkan belas kasihannya dengan memberi pemulihan. Allah melihat semua dosa yang dilakukan oleh Israel, meskipun mereka bersembunyi melakukannya.
Mereka tidak mengindahkan Tuhan dan tidak menghormatinya dengan melakukan penyembahan berhala. Sehingga Allah murka kepada mereka. Allah menyatakan umatnya bersalah dan oleh keadilannya ia menghukum mereka. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Ayat 18 pembacaan kita. Penghakiman dan hukuman dari Allah memberikan pengajaran bagi mereka. Pertama, ketika Allah menghajar mereka, ia mengajar mereka. Di ayat yang ke-20 dikatakan, dapatkah manusia membuat Allah bagi diri sendiri? Allah menegur dan mengingatkan Israel akan kebodohannya yang menggantikan Allah yang hidup dengan Allah buatan tangan manusia untuk disembah. Kedua, kehormatan bagi Allah. Melalui penghakiman yang dilakukan kepada umatnya, Allah memberitahukan kekuasaan dan keperkasaannya bahwa tidak ada Allah lain yang dapat disejajarkan dengan Dia. Dialah Allah yang adil dalam penghakiman, namun Dia juga adalah Allah yang berbelas kasih dan tidak melupakan janjinya kepada umatnya yang berbalik kepadanya. Saudara, hukuman yang mereka alami tidak akan berlangsung selamanya. Allah menyatakan rencananya untuk mengumpulkan kembali umatnya, supaya umat itu mengetahui bahwa Dialah Allah yang berkuasa dan perkasa dan bahwa Dialah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini yang memberkati kami, sekaligus memberikan kami pengajaran indah bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan menyatakan belas kasihan kepada kami. Kami belajar dari firman yang Engkau ajarkan kepada kami bahwa Engkau mengasihi umat-Mu, umat Israel. Tetapi cara-Mu mengasihi kami Tuhan adalah dengan menghajar kami jika kami bersalah. Karena itu perkenankan kami Bapa, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami tetap berjalan pada jalan kebenaran-Mu. Perkenankan hari ini kami boleh menjalaninya dengan pikiran yang tertuju kepadamu, dengan hati yang bersih, dan tentu terus meneladani Engkau Tuhan. Sehingga pekerjaan kami, pelayanan kami, segala usaha kami, upaya kami, pengharapan kami adalah berjalan dalam kendali Tuhan. Demikian ketika kami berada dalam kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan memberi kami kekuatan. Ketika kami berada dalam duka cita, kami percaya Tuhan menghiburkan kami. Kami pun percaya bahwa dalam perjuangan-perjuangan kehidupan kami, baik perjuangan anak cucu kami, dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, bahkan juga dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing selaku orang tua, ataupun juga dalam rumah tangga kami, dan dalam pelayanan kami secara luas. Roh Kudus tetap tolong kami. Kami serahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Roh Kudus, tetap Engkau mengendalikan kami, baik selaku masyarakat yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai ini, maupun sebagai wakil rakyat, pemerintah, bangsa dan negara ini. Tuhan, berikan kami hikmat untuk melihat yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Kasihani kami Tuhan, agar kami boleh hidup damai dan tentram di negeri yang kami cintai ini. Ya Bapa di sorga, ini kami yang datang berserah, bersyukur kepadamu. Dengarkanlah kami Tuhan, ampuni segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Tuhan memberkati kita.